Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa bernapas di pagi hari ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan banyaknya salawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam Umi Ana. Dan sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri. Saya Ilham Akbar dari kelas BKPI 2B, izin untuk mereview ulang materi kita yang berjudul Aspek Penting dalam Pendidikan Islam, Akidah, Ibadah, dan Akhlak. Kenapa dikatakan aspek penting dalam pendidikan Islam? Karena inilah fondasi awal yang harus dimiliki seorang pendidik maupun peserta didik, supaya dia bisa menjalani ketentuan dalam ajaran Islam tersebut. Oke, kita akan bahas secara tuntas satu persatu. Yang pertama, akidah. Akidah itu apa? Akidah adalah keyakinan yang terhunjam dalam diri seseorang tanpa ada keraguan sedikit pun. Oke, rukun akidah ada 3. Yang pertama, harus diyakini dengan lisan. Yang kedua, diyakini dalam hati. Yang pertama harus diucapkan dengan lisan. Yang kedua, diyakini dalam hati. Yang ketiga, diaktualkan dalam bentuk perbuatan. Konsep yang harus dijalani dalam akidah yaitu La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Oke, selanjutnya ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah tunduk dan patuh dengan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak adalah perangai, tingkah laku, dan sikap seseorang yang dilakukan oleh dorongan secara spontan. Oke, di sini kita akan mengambil suatu sampel yang mengibaratkan apa itu akidah, ibadah, dan akhlak. Oke, kita ambil sampelnya yaitu pohon kelapa. Bisa kita cermati pohon kelapa di sekitar kita. Jika sekilas kita akan melihat batangnya yang kokoh, gagah, perkasa, kemudian buahnya yang lebat, segar, banyak manfaat, dan bentuknya indah. Namun kita salah. Kita tidak melihat di balik batangnya yang kokoh ada sebuah akar yang terhunjam dalam. Dan akar inilah yang kita ibaratkan sebagai akidah. Jadi maksudnya adalah jika seseorang memiliki kekuatan yang besar dalam akidahnya, maka dia akan melahirkan suatu ibadah yang bagus. Karena dia selalu yakin, dia selalu percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi dan melihat apapun yang dikerjakannya, baik itu kebaikan maupun perbuatan kejahatan, baik sedang sendiri maupun berjamaah. Maupun sebaliknya, jika seseorang itu tidak memiliki kekuatan akidah, maka dia akan melahirkan ibadah yang kacau. Banyak sekali pertanyaan, kenapa ya para alim ulama, pemerintah melakukan korupsi? Itu adalah akidahnya yang lemah. Oke, next kita bahas ibadah. Karena akidah tadi adalah sebuah keyakinan,
Keyakinan ini akan melahirkan sebuah tanggung jawab. Dan tanggung jawab inilah yang akan membentuk sebuah ibadah yang bagus. Ibadah yang bagus ini kita ibaratkan sebuah batang pohon kelapa. Kenapa batangnya bisa kokoh? Karena ada akar yang menopangnya, ada akar yang memberi nutrisi agar dia kokoh. Jadi maksudnya, jika akidahnya kuat, maka ibadahnya pun akan bagus. Jika akidahnya lemah, maka ibadahnya akan kacau. Ada sebuah contoh, kenapa ya seseorang itu ibadahnya bagus, tapi kelakuannya kurang. Itu karena rukun ibadahnya ada yang tinggal, misalnya wudhunya belum benar, belum menutup aurat, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat buahnya yang lebat, segar, banyak manfaat, dan indah. Buahnya yang indah inilah kita ibaratkan sebagai luapan dari akhlak. Jika akidah dan ibadahnya bagus, maka otomatis akhlaknya pun bagus. Sebaliknya, jika akidah dan ibadahnya kacau, maka akhlaknya pun buruk. Kita ambil contoh di zaman sekarang. Banyak perempuan berhijab tapi telanjang. Itu karena ibadahnya yang kurang. Seandainya dia tahu jika berhijab itu yang bagaimana, maka tidak mungkin dia akan melakukan hal yang sedemikian itu. Dia berhijab, tapi dia melakukan suatu kemaksiatan. Misalnya dia joget-joget di depan kamera. Tak halnya dengan laki-laki. Apalagi di zaman sekarang, di zaman canggih, banyak teknologi, banyak kemajuan. Dia kodratnya laki-laki, tapi selapnya perempuan. Dia berjoget-joget depan kamera, seakan-akan dia pun tidak mengetahui kodratnya sebagai laki-laki dan tidak mempunyai rasa malu. Jadi kenapa dikatakan aspek penting dalam pendidikan Islam ini sangatlah penting? Karena inilah fondasi awal seseorang. Siapapun kita, bagaimanapun kita, jika kita selalu merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan melahirkan sebuah akidah, ibadah, akhlak yang bagus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kesiapan di kampung akhirat nanti. Kuatkanlah akidahmu, maka otomatis ibadahmu akan bagus. Ibadahmu yang bagus, maka akan melahirkan akhlak yang bagus. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.